infrastruktur politik demokrasi. Pertama, ada partai politik. Ketika kita menerapkan demokrasi, kita wajib membentuk partai politik dan menjamin partai politik itu ada. Tanpa partai politik, berarti kita tidak demokratis. Makanya partai politik ini satu-satunya organisasi yang dijamin oleh konstitusi. Partai politik ini merupakan organisasi yang bertujuan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Partai politik ini sebagai sarana utama rekrutmen politik untuk menyeleksi calon pemimpin dan sosialisasi politik, mendidik masyarakat untuk memahami tentang sistem politik. Nah, itu tugas-tugas partai politik. Nah, sampai dengan saat ini, apakah kita sudah merasakan peran dan manfaat dari adanya partai politik? Nah, silahkan itu direfleksikan ya. Kalau kita menerapkan sistem politik demokratis, wajib ada partai politik. Tanpa partai politik, negara dipastikan tidak akan berjalan secara demokratis. Walaupun menggunakan partai politik pun juga belum tentu demokratis. Bisa jadi sistem politik demokrasi tidak demokratis, cenderung otoriter atau totaliter. Ada sebuah riset yang dilakukan oleh Prof. Mahfud dalam disertasinya. Beliau melakukan studi terkait dengan produk hukum atau undang-undang. Undang-undang itu bergantung pada konfigurasi politik demokrasinya. Walaupun undang-undang itu dibentuk oleh negara yang menganut sistem politik demokrasi pun, kalau konfigurasi politiknya itu tidak demokratis, maka akan menghasilkan produk hukum yang ortodok, kaku, konservatif, yang tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tapi kalau dibentuk menggunakan konfigurasi politik yang demokratis, maka akan menghasilkan produk hukum yang responsif, merepresentasikan kepentingan masyarakat. Karena itu tadi tergantung bagaimana konfigurasi politik. Konfigurasi itu tatanan politiknya. Bagaimana partai politik itu menjalankan organisasinya secara demokratis, bagaimana parlemen atau DPR membentuk undang-undang itu sudah partisipatif, responsif, terbuka atau belum. Ini partai politik. Nah, fungsi partai politik adalah menghubungkan rakyat dengan pemerintah. Dalam sistem politik demokrasi, walaupun kata demokrasi itu adalah rakyat yang berkuasa, nggak mungkin rakyat individu by individu itu yang akan menjalankan pemerintahan. Kita harus menjalankan sistem perwakilan dalam konteks negara yang sangat besar. Maka partai politik untuk menghubungkan rakyat dengan pemerintah yang dibentuk oleh rakyat juga. Nah, makanya dulu ada sebuah teori perjanjian masyarakat atau kontrak sosial yang sekarang diimplementasikan lewat pemilu dan lain sebagainya. Partai politik akan menyajikan alternatif kebijakan atau program kepada pemilih yang nanti bisa mereka advokasi, perjuangkan melalui kanal-kanal yang konstitusional. Kemudian ada kelompok kepentingan. Jadi dalam sistem politik demokrasi, kelompok kepentingan ini dijamin juga. Ada serikat buruh, asosiasi, pengusaha, organisasi petani, ikatan-ikatan, organisasi-organisasi profesi dan lain sebagainya itu dijamin untuk mengadvokasi dan memperjuangkan kepentingannya. Tapi dia bukan partai politik. Jadi inti kelompok kepentingan ini adalah kelompok yang berhimpun karena memiliki kepentingan yang sama, berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah, fokus pada isu-isu tertentu, ekonomi, sosial, profesi, tanpa secara langsung mencalonkan diri dalam pemilu karena mereka tidak akan ikut pemilu. Kita dijamin di negara yang demokratis. Kemudian kelompok penekan atau pressure group, kelompok yang berupaya menekan atau memaksa pembuat kebijakan agar menyetujui tuntutan mereka menggunakan berbagai cara termasuk aksi massa, demonstrasi atau lobby yang intensif. Biasanya yang menjalankan perannya ada lembaga swadaya masyarakat dikatakan sebagai NGO atau non-government organization, kemudian organisasi kemasyarakatan, orsos keagamaan, orsospol juga yang bukan partai politik juga ada ya, kelompok pembela HAM dan macam-macam. Apa bedanya dengan kelompok kepentingan? Ya sebetulnya tidak jauh-jauh berbeda. Inti dari kelompok kepentingan adalah mereka yang berhimpun untuk kepentingan yang sama, tapi kalau kelompok penekan itu biasanya tidak berisi oleh himpunan masyarakat atau komponen yang memiliki kepentingan yang sama, tapi mereka hanya memfokuskan pada isu-isu yang mereka inginkan. Misalnya mereka fokus pada isu lingkungan, ya mereka perjuangkan isu lingkungan. Kemudian media komunikasi politik atau media massa. Jadi salah satu unsur yang wajib dijamin dalam sistem politik demokrasi adalah jaminan bagi pers atau media massa. Ini sebagai sarana penyampaian informasi dan arus komunikasi politik dari pemerintah ke rakyat dan sebaliknya dari rakyat ke pemerintah untuk membentuk opini publik dan mengawasi jalannya pemerintahan, memberitakan fakta-fakta atau informasi yang aktual, edukasi, pemahaman pada publik, termasuk untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah. Peran media massa ini sangat luar biasa, bisa menjadi seolah partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, tapi mereka dipagari oleh kode etik
jurnalistik. Hanya fungsi pers ini untuk apa? Untuk menjamin transparansi, pengawas terhadap kekuasaan, mengontrol juga. Ini pentingnya adanya media komunikasi politik dalam sistem politik yang demokratis. Dan yang terakhir, ini ada tokoh politik. Kalau sekarang sudah semakin berkembang ya tokoh ini tidak semesti ada tokoh agama, tokoh sosial. Sekarang malah justru yang paling kuat itu kuat secara media. Mereka ini memiliki follower ya, baik itu di Instagram, TikTok, Facebook. Mereka memiliki pengaruh yang kuat dalam media sosial sehingga mampu mempengaruhi persepsi publik, membawa aspirasi publik dan lain sebagainya. Jadi tokoh politik ini semakin kesini semakin mengalami perkembangan. Fungsi daripada tokoh politik apa? Memberikan masukan, mengkritisi, mengarahkan opini publik, seringkali juga sebagai pemimpin non struktural atau non formal.